warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merista Duyandrani dengan NIM 24330519 dengan kelas TL2A. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tentang proyek instalasi listrik. Nah, yang pertama kita masuk pada latar belakang. Proyek ini dirancang sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memenuhi instalasi tenaga listrik. Dan kegiatan ini mahasiswa memanfaatkan perangkat lunak yaitu AutoCAD sebagai alat bantu untuk menggambar detail rumah dan merancang instalasi listrik. Penggunaan AutoCAD memungkinkan mahasiswa membuat desain instalasi dengan lebih presisi dan efisien. Sesuai dengan standar yang berlaku, dengan demikian mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan teknis di bidang instalasi listrik. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memudahkan perencanaan sistem instalasi listrik di rumah. Yang kedua yaitu mempermudah proses pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi. Yang ketiga yaitu membantu dalam menentukan letak panel LCD, saklar, stop kontak, dan lampu secara optimal. Yang keempat yaitu menjamin pemasangan instalasi sesuai dengan standar keamanan, berfungsi sebagai acuan bagi teknisi saat melakukan instalasi. Yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk mengajukan perizinan ke PLN atau sebagai bagian dari dokumen proyek konstruksi. Next yaitu instalasi listrik. Pengertian dari instalasi listrik adalah sistem atau rangkaian yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari sumber ke berbagai peralatan listrik, baik dalam bangunan maupun luar bangunan. Instalasi listrik meliputi pemasangan dan pengaturan kabel, perangkat listrik, perlindungan dan perlengkapan untuk menghubungkan sumber daya listrik. Instalasi listrik pada rumah tinggal harus mematuhi standar SNI atau UIL atau persyaratan umum instalasi listrik, termasuk dalam ukuran kabel, kapasitas MCB, serta sistem keamanannya. Instalasi tidak ditutup aman, tetapi juga harus tetap rapi dan sembunyi atau di dalam dinding atau plafon, agar tidak mengganggu estetika desain interior rumah. Nah, pada warna kabel sesuai standar SNI yaitu pada faksa pakai warna merah, coklat atau hitam, dengan metal biru dan ground warna kuning atau hijau. Untuk komponennya yaitu ada saklar tunggal, saklar ganda, stop kontak, dan lampu. Next, penerapan K3 dalam instalasi listrik yaitu pertama, pekerja instalasi listrik harus wajib menggunakan APD. Yang kedua, peralatan yang rusak harus segera diganti atau diperbaiki. Yang ketiga, ruangan dengan peralatan listrik terbuka harus diberi tanda peringatan. Yang keempat, yaitu penyambungan kabel harus menggunakan terminal. Yang terakhir yaitu pemeliharaan harus rutin dan harus dilakukan. Next yaitu pengertian dari AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak desain berbantuan komputer atau CAD yang digunakan untuk membuat gambar teknis 2D dan 3D. Software ini membantu dalam membuat, memodifikasi, dan mendokumentasi sistem kontrol listrik seperti tata letak panel, diagram skematik, dan gambar listrik lainnya. AutoCAD memungkinkan pembuatan dokumentasi desain yang lebih presisi dan lengkap. Next yaitu jenis diagram instalasi listrik, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu single line diagram dan yang kedua yaitu double line diagram. Next yaitu yang pertama single line diagram. Single line diagram adalah diagram suatu garis yang menggambarkan instalasi listrik dan dilengkapi dengan bangunan. Diagram ini berfungsi untuk memperkirakan kebutuhan kabel serta menentukan isi lampu dan perangkat listrik lainnya. Nah, di dalamnya terdapat simbol-simbol seperti lampu, saklar, stop kontak, dan lainnya, lengkap dengan garis-garis yang menghubungkan ke LCD, ke saklar, lampu, atau stop kontak. Selanjutnya, garis-garis tersebut mewakili jalur kabel yang akan digunakan dalam instalasi listrik. Nah, yaitu contoh single line diagram di rumah saya sendiri, yaitu saya memakai skala 1:100 dengan tata letak yaitu depan ada teras depan, sampingnya ada ruang tamu, tanda kamar 1, kamar 2, kamar 3, dan kamar mandi, dan dalam kiri ada dapur. Dalam diagram single line hanya ada satu garis yang mewakili seluruh kabel.
Oleh karena itu digunakan simbol-simbol kabel untuk mempermudah pembacaan. Nah, contohnya pada gambar di atas ditunjukkan adanya kabel fasa dan netel yang mengarah ke lampu. Selain itu terdapat kabel fasa, netel, dan grounding yang menuju ke stop kontak. Yang kedua yaitu double line diagram, yaitu pada bangunan rumah juga dikenal sebagai systematic line diagram. Berbeda dengan single line diagram, diagram ini menggunakan dua garis yaitu kabel fasa dan netral. Diagram ini sangat membantu bagi teknisi atau tukang yang belum sepenuhnya memahami instalasi listrik, guna menghindari kesalahan dalam proses penyambungan kabel. Untuk pembuatan denah ini diperlukan beberapa informasi penting, antara lain yaitu 1. Gambar denah atau desain bangunan yang akan dibuat. Lanjut, ukuran bangunan secara lengkap, posisi saklar lampu, stop kontak, dan perangkat lainnya, ukuran RCB serta estimasi beban listrik yang akan digunakan. Contoh double line diagram denah rumah. Nah, ini sama seperti single line diagram yang tadi. Sama-sama menggunakan skala 1:100 dan letaknya juga sama. Yang membedakan yaitu pada komponennya, yaitu kedua atau ketiga kabelnya itu saling menghubungkan ke komponennya. Double line diagram ini digunakan untuk menggambarkan pengabelan secara lebih rinci sehingga setiap detail dapat terlihat jelas. Oleh karena itu, diagram ini biasanya dipakai dalam perencanaan instalasi listrik yang nyata. Nah, pada gambar di atas ditampilkan beberapa warna kabel, yaitu kabel merah untuk fasa, kabel biru untuk netral, dan yang terakhir yaitu kabel kuning untuk grounding. Next kita yaitu detail dan total beban. Nah, yaitu ada saklar tunggal ada 4, saklar ganda ada 3, lampu ada 10, stop kontak ada 5, dan jumlah tiga ada 16. Nah, total dari semuanya yaitu ada 400 watt. Nah, beban pada stop kontak yaitu kita rinci satu, yaitu ada satu kompas berbeban 60 watt, kipas angin 55 watt, dan satu TV 25 watt, satu motor listrik ada 120 watt, dan jas HP 18 watt, dan jas center ada 10 watt. Nah, di total menjadi 288 watt. Next yaitu pada beban pada lampu. Nah, yang pertama ada teras, yaitu ada satu buah lampu berukuran 10 watt, tempat sholat 3 ada 1, 5 watt, kamar 1 ada 18 watt, kamar 2 13 watt, kamar 3 12 watt, dan kamar mandi pun ada juga 1 12 watt, dapur 13 watt, dan pada ruang tamu ada 3 buah lampu dengan bahan 12 wattnya 2 dan 5 watt. Beban pada lampu di total keseluruhan menjadi 112 watt. Nah, untuk mencari arus kita dapat menggunakan rumus yaitu beban total dibagi dengan tekanan dari PLN. Nah, dikali 0,85 dikali 1,95. Nah, tadi kita mendapat beban total yaitu 400 watt dibagi dengan tekanan PLN yaitu 220 watt. Lalu dikali 0,85 kali 1,25. Nah, 400 dibagi 220 yaitu 1,83 dikali 0,85 kali 1,35 dengan dapat meter yaitu 1,93. Nah, ini arus dari denah yang saya buat. Nah, untuk hasil akhir dari perhitungan yang telah saya lakukan yaitu terdapat tegangan dari PLN yaitu 220 volt, wattnya yaitu dari beban lampu dan stop kontak yaitu 400 watt, dan memperoleh arus yaitu 1,93 ampere, dan MCB yang dibutuhkan yaitu pada 2 ampere. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank